Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi sepakat mempercepat pengembangan militer dan menandatangani kesepakatan perdagangan dan mineral penting. Takaichi yang baru beberapa hari dilantik sebagai Perdana Menteri wanita pertama Jepang menghadapi tantangan untuk menuju keseimbangan antara hubungan ekonomi nasional dan komitmen terhadap kerjasama dengan Washington. Trump memberikan pujian kepada Takaichi atas terobosannya dalam politik Jepang. Ia menyebut kepemimpinan Takaichi akan menjadi babak baru dalam hubungan Jepang dan Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Trump mengatakan dari semua yang diketahuinya tentang mendiang Shinzo Abe, Takaichi akan menjadi salah satu Perdana Menteri yang hebat di Asia. Keduanya lalu melakukan pembicaraan mendalam mengenai hubungan perdagangan, investasi, dan keamanan regional. Pembahasan utama terfokus pada penandatanganan dua kesepakatan strategis antara Amerika Serikat dan Jepang. Perjanjian pertama mengatur implementasi kerjasama perdagangan yang disebut sebagai zaman keemasan aliansi kedua negara. Dokumen kurang dari 1 halaman itu menegaskan kerangka kerja perdagangan baru, di antaranya pengenaan tarif 15% atas barang-barang impor dari Jepang, serta pembentukan dana investasi senilai 550 miliar dolar Amerika. Dana tersebut digunakan untuk memperkuat investasi Jepang di AS, termasuk dalam pembangunan kapal, pembelian gas alam, produk pertanian, dan industri otomotif. Setelah penandatanganan perjanjian perdagangan, keduanya berlanjut menandatangani perjanjian kedua yang berfokus pada pasokan mineral penting dan tanah jarak. Kesepakatan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan kedua negara terhadap pasokan dari China. Mineral dan tanah jarang merupakan komponen penting dalam berbagai produk teknologi, mulai dari telepon pintar, baterai, hingga pesawat tempur. Gedung Putih dalam pernyataannya menyatakan tujuan kerjasama ini adalah untuk mengamankan rantai pasokan global dan mendukung industri teknologi maju. Kedua negara akan bersama-sama mengidentifikasi proyek strategis untuk mengatasi kekurangan pasokan di sektor mineral, termasuk pengembangan produk turunan seperti magnet permanen, katalis, dan bahan optik. Dalam konferensi pers, Takaichi menyebut kesepakatan ini sebagai tonggak sejarah dalam hubungan AS dan Jepang, serta sebuah langkah untuk mendukung stabilitas ekonomi regional. Takaichi juga menyatakan kagum atas peran Trump dalam upaya gencatan senjata antara negara-negara di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ia juga menegaskan bahwa hubungan antara Tokyo dan Washington akan terus berkembang menuju era kolaborasi baru di bidang teknologi dan pertahanan. Trump dalam kesempatan tersebut juga menegaskan dukungan terhadap rencana Takaichi untuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga 2% dari produk domestik bruto. Menurutnya, kemitraan pertahanan yang kuat akan menjadi fondasi untuk menjaga keamanan di Asia Timur dan Samudra Pasifik. Setelah penandatanganan kesepakatan, Trump dijadwalkan berpidato di atas kapal induk USS George Washington di Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Yokosuka. Dalam pidatonya nanti, Trump akan menyapa pasukan Amerika Serikat dan menekankan pentingnya kehadiran militer AS di kawasan Asia Timur. Sebelum tiba di Tokyo, Trump telah melakukan kunjungan ke Malaysia untuk menghadiri Kongres Tingkat Tinggi ASEAN. Selain itu, Trump juga menghadiri upacara seremonial dengan Kaisar Jepang sebagai bagian dari tradisi diplomatik. Sesudah kunjungan di Tokyo, Trump dijadwalkan terbang ke Korea Selatan untuk mengikuti pertemuan puncak kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Lawatan ini dipandang sebagai bagian dari strategi Washington untuk memperkuat keterlibatannya di Asia, khususnya dalam persaingan ekonomi dengan China. Pertemuan Trump dan Takaichi di Tokyo menandai era baru hubungan Amerika Serikat dan Jepang.
Kerjasama di bidang mineral penting dan tanah jarang menjadi tonggak strategis dalam upaya membangun ekonomi berkelanjutan dan memperkuat stabilitas regional. Selain membawa pesan politik dan ekonomi, kesepakatan ini juga meneguhkan komitmen keduanya untuk menjaga kedamaian dan kemitraan jangka panjang di Asia Pasifik.